Puji nama Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita memulaikan ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan Yesus kita. Dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Terselami
hadapan Ibu Gembala. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada Allah yang lain di muka bumi ini selain Engkau ya Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pagi hari ini kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami rindu memberikan pujian kami kepada Engkau, karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur dan bersyukur buat semua apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Yesus untuk menyembah Engkau. Kami rindu menikmati, merasakan kuasa Allah bekerja pada saat ini. Merasakan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan ada sukacita besar. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dalam hadirat Tuhan ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau mencurahkan kuasa-Mu buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang akan melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini. Kiranya urapan Allah turun ke atas mereka, mulai dari Tuhan song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin, proyektor, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya urapan Allah, oh Tuhan, menyertai mereka, sehingga jemaat Tuhan yang datang boleh dipuaskan, boleh dikuatkan, mendapat pengharapan yang baru melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau ada bersama kami, dan tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini. Engkau sudah kuduskan, kesucikan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan pada pagi hari ini untuk datang kembali kepada Tuhan di awal bulan Maret ya. Mungkin selama ini kita ngerasa hujan terus setiap hari, tapi puji Tuhan pada hari ini Tuhan kasih langit yang cerah untuk kita boleh datang sampai di tempat ini. Kita mau angkat satu pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Langit dan bumi, saya undang untuk bangkit berdiri. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
saudara-saudara? Oke, sambil menunggu anak-anak sekolah minggu, kita menyanyikan lagu Dia Sungguh Baik. Menunggu, saya undang untuk saudara-saudara yang mau ingin bersaksi untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini dengan bangkit berdiri. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mengatakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan,
saudara-saudara. Saya masih buka ruang kesaksian bagi saudara yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan Oleh Kuasa Darah. Ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku, Kau layakkan ku.
Tuhan. Oleh karena kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami, kami boleh ada pada saat pagi hari ini Tuhan, menikmati kasih kemurahan-Mu yang ajaib dan sempurna dalam hidup kami Bapa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan Tuhan. Kau Allah yang layak kami sanjung tinggi. Kami muliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Inilah anak-Mu Tuhan. Kami boleh berada di tempat-Mu, di rumah-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan dengan iman yang Tuhan berikan dalam hidup kami berkemenangan. Kami boleh merasakan Tuhan urapan ajaib hadir di tempat ini Tuhan. Melawati kami semua. Mengubah hidup kami menjadi baru di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Melalui pujian kami persembahkan ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, karena begitu besar kasih kemurahan-Mu bagi kami. Oh haleluya Yesus, haleluya. Engkau menilik setiap hati kami Tuhan. Betapa dalam kasih-Mu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar lebih setia di dalam Engkau Tuhan. Di dalam pengiringan kami Tuhan, kami mau taat, kami mau tunduk Tuhan. Oh Yesus Tuhan, bentuklah hidup kami Tuhan seturut dengan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang agung. Begitu mulia karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari kami boleh lewati. Minggu demi minggu Tuhan kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Engkau menopang kami, memberikan kekuatan. Engkau memberikan kami penghiburan. Engkau memberikan kami kesembuhan. Engkau memberikan kemenangan yang ajaib bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjalani hari demi hari Tuhan bersama-Mu Tuhan. Dan kami mendapatkan Tuhan Yesus. Oh Yesus, jawaban yang pasti. Berjalan bersama-Mu Tuhan, kami mendapatkan ya Tuhan kemenangan yang heran. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terlebih dulu kuasai hamba-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, melalui bibir hamba-Mu Tuhan. Oh Yesus, rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan bukakan Bapa. Semakin kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, terus berbicara bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah ya Tuhan melayani kami dengan pujian Bapa, pakai kehidupannya. Lebih heran lagi Bapa, berkati dalam Tuhan Yesus kehidupannya, berkati dalam pekerjaannya. Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami semua Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur buat pagi hari ini saudara-saudara. Dalam segala keberadaan kita selalu mau mengucap syukur, terima kasih. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat datang buat Ibu Meli ya, yang baru pertama kali datang beribadah, bergabung bersama dengan kami. Ada saudara Yonatan ya. Kayaknya udah berapa kali ya. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara yang saya kasihi, saya harus mengucap syukur walaupun tidak ada monitor ya. Ada di belakang saya, dan saya ingin berkhotbah pada pagi hari ini. Kalau tadi sudah didoakan kasih Tuhan yang sempurna. Nah, saya ingin berkhotbah tentang pengampunan yang sempurna ya. Kenapa pengampunan Yesus disebut pengampunan yang sempurna? Allah mengampuni kita dengan sempurna. Karena kalau kita manusia, kadang-kadang kita sudah mengampuni, masih ada embel-embelnya ya. Ya pokoknya sekarang mah jaga jarak ya. Mengampuni tapi masih jaga jarak ya. Mengampuni tapi gak mau ngobrol lagi ya, gak mau ketemu lagi, gak mau berhubungan lagi
Ya. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Karena itu kita mesti belajar kepada Allah bagaimana pengampunan Allah yang sempurna, ya. Dalam Mazmur 32 ayat 1 kita baca bersama dalam Mazmur 32 ayat yang pertama, ya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya. Nah, saudara-saudara, tentu ini menjadi pengalaman daripada Daud. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia tersungkur, dia minta ampun sama Tuhan, ya, sampai dia berkata, satu hal, jangan ambil rohmu daripadaku. Ya. Daud begitu menghargai roh Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Karena tanpa roh Tuhan tidak mungkin dia bisa melakukan kebenaran firman Allah. Ya. Saya tidak tulis di dalam ayat yang kedua dikatakan berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Ya. Tadi dalam ayat yang ke-1 dikatakan berbahagialah. Ayat yang kedua juga berbahagialah. Kalau dosa kita diampuni, kalau pelanggaran kita diampuni dan dosa kita ditutup oleh Tuhan, ya, ditutupi oleh Tuhan. Nah, hal ini jangan sampai kita salah mengerti, ya. Wah, enak dong punya Tuhan yang suka menutupi dosa kita. Ya. Saudara harus ingat, Allah kita adalah Allah yang adil. Ya, dosa sekecil apapun itu tetap dosa di hadapan Tuhan. Ya. Dosa sekecil apapun itu tetap dosa. Ya. Nah, berbicara mengenai pengampunan yang sempurna, betapa pentingnya pengampunan di dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya pengampunan dari Tuhan, kita terjadi rekonsiliasi, terjadi perdamaian antara manusia dengan Allah. Dan kasih Tuhan sudah dinyatakan, pengampunannya sempurna, tidak ada embel-embel lagi. Kalau Tuhan mengampuni kita, ya Tuhan mengampuni kita. Ya. Tidak seperti manusia, saya katakan tadi. Ya. Saya sudah maafkan dia, tapi sudah deh, saya mau jaga jarak sama dia. Ya. Itu kita, saudara-saudara. Tuhan dia begitu mengampuni. Di dalam surat Ibrani dikatakan bahwa kita punya keberanian untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita punya keberanian untuk datang kepada Tuhan karena kita tahu pengampunan Tuhan itu sempurna. Ya. Tidak dikurangi, ya. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, langsung Tuhan membuat hubungan kita menjadi damai dengan Tuhan. Hubungan kita harmonis dengan Tuhan. Ya. Walaupun kadang-kadang akibat dari dosa tetap kita harus alami. Ya. Tetapi hati kita dengan Tuhan, kita plong pada waktu kita datang minta ampun sama Tuhan. Allah kita itu setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita, maka dosa kita diampuni oleh Tuhan. Ya. Terjadi fellowship, terjadi persekutuan dengan Tuhan. Ya. Ketika kita mengalami pengampunan, tidak ada jarak lagi. Ya. Bahkan yang tadinya terputus sudah disambung lagi. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Karena apa? Terjadi pengampunan yang sempurna. Kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kita bisa berfellowship dengan Tuhan. Ya.
karena kasih Allah itu sempurna. Ya. Nah, jika tidak ada pengampunan, jika kita tidak yakin dengan pengampunan Tuhan, itu yang sering kali muncul dalam kehidupan kita, ada kepahitan. Ya. Ada kepahitan. Tidak ada rasa damai di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pengampunan atau permohonan maaf manusia seringkali seperti itu, saudara. Ya. Masih tetap ada kepahitan. Ya. Belum berdamai betul, ya. Bahkan bisa muncul pertengkaran, ya. Kebencian itu muncul di antara kita, di antara sesama. Nah, saudara-saudara, pengampunan Tuhan ini harus ada bergerak dua arah, ya, antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya, ya. Kalau belajar tentang pengampunan, makanya di sini tadi Daud berkata bahwa dari Daud nyanyian pengajaran. Jadi tentang pengampunan ini merupakan pengajaran yang kita perlu belajar dan kita perlu praktek. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita masih belum lolos, ya. Kadang-kadang kita masih belum lolos. Memaafkan tapi masih belum sempurna, ya. Nah, kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan belajar 3 hal bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Ya. Dengan jalan bagaimana kita mendapatkan pengampunan Tuhan. Ya. Kenapa Daud dia berani berkata bahwa berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Ya. Luar biasa pengampunan Tuhan. Kesalahan kita tidak diperhitungkan, bebas. Ya. Tapi ketika perempuan yang berbuat zina tertangkap basah, orang-orang Farisi membawa kepada Yesus, ya, lalu Yesus katakan, lempari kalau di antara kamu tidak ada yang berdosa. Ya. Orang-orang Farisi tadinya mau menjebak Yesus. Apa yang akan dilakukan Yesus? Ya. Tapi Yesus tahu hati mereka. Yesus berkata, lempari dengan batu kalau di antara kamu tidak ada yang berdosa. Dan mereka sadar, saudara, manusia, firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Maka satu persatu mereka meninggalkan perempuan yang tertangkap berbuat zina tadi. Lalu Yesus katakan apa? Jangan diulangi lagi. Ya. Ketika kita diampuni, kita dibebaskan. Tetapi permintaan Tuhan, jangan diulangi lagi. Ya. Nah, pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Yang pertama adalah melalui salib Yesus. Ya. Melalui salib Yesus. Pengampunan terjadi melalui salib Yesus. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Saya katakan tadi bahwa kalau dosa diampuni, dosa kita ditutupi, ya. Tadi dalam pembacaan ayat yang pertama, dosanya ditutupi. Nah, dosa yang ditutupi di sini bukan seperti kalau saudara sedang nyapu, lalu ada kotoran yang dimasukin ke dalam karpet misalnya. Ya, ini cuma contoh, ya, supaya kelihatan bersih. Udah aja kotorannya disapu,
taruh di bawah karpet, ditutupi. Ya. Enggak seperti itu, bukan seperti itu. Ya. Kan kadang-kadang ya ibu rumah tangga supaya kelihatan bersih, sapu aja taruh di pojokan lalu tutup sapu gitu. Supaya kelihatan bersih, nggak ada kotoran lagi, nggak ada sampah lagi. Nah, kata Daud tentang dosa yang ditutupi itu bukan seperti itu, saudara-saudara. Ya, bukan seperti itu. Saya katakan tadi bahwa salah tetap salah di hadapan Tuhan. Tapi dengan kita membaca 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 tadi, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, saya pernah jelaskan hal ini bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah merupakan pertukaran. Ya. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang dihukum mati di kayu salib. Karena orang yang mati di kayu salib itu adalah orang yang terkutuk. Ya. Nah, Yesus yang suci, Yesus yang tidak berdosa dijadikan kutuk karena kita. Ya. Karena kita. Untuk apa? Untuk Tuhan berkata selesai. Sudah ditutup. Sudah selesai, ya. Pengampunan itu sempurna, ya. Yesus dijadikan dosa karena apa? Karena kita, karena dia sedang menangani tentang dosa. Nah, tidak ada seorang dokter pun yang bisa menangani tentang dosa. Ya. Kalau dokter bisa menangani sakit penyakit secara fisik. Tetapi kalau bicara tentang dosa, nggak ada dokter yang bisa menangani. Kecuali dokter di atas segala dokter. Amin, saudara-saudara. Dia yang dapat menyelesaikan dosa kita. Ya. Dia yang dapat membebaskan dosa kita. Ya. Jadi kematian Yesus bukan hanya sekedar, itu adalah merupakan upah karena kaisar sudah menentukan dia harus disalibkan. Bukan saja karena itu, tetapi kematian Yesus sedang menyelesaikan masalah dosa. Ya. Kematian Yesus di kayu salib, dia sedang membereskan dosa umat-umatnya supaya yang percaya betul-betul dapat merasakan damai sejahtera. Supaya yang percaya betul-betul kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Karena pada waktu kita mengaku dosa kita diampuni. Ya, bahkan lebih jauh Yesaya menulis dalam Yesaya pasal 53. Ya, Yesaya 53 ayat yang ke-5. Ada? Hilang. Hilang? Trouble lagi. Yesaya 53 ayat 5. Ya, jadi saudara harus buka Alkitab. Oh, ada. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, jadi sekali lagi saya katakan ini hukum pertukaran. Ya. Yesus ditikam itu karena pemberontakan kita. Kita yang memberontak firman Allah, harusnya kita yang kena hukum. Tetapi Yesus yang dihukum. Ya. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ya. Dia yang dihukum padahal kita yang melakukan kejahatan. Kenapa jahat? Karena kita tidak taat kepada firman. Ya. Kita menyimpang dari firman, makanya disebut jahat. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Jadi bukan hanya pengampunan dosa, tetapi ada keuntungan lain bahwa melalui bilur Yesus kita mengalami kesembuhan. Ya. Sakit kita
disembuhkan. Karena sakit kita jadi ditanggung oleh Tuhan. Ya. Lalu ayat yang ke-6, kita sekalian sesat seperti domba. Ya, domba adalah binatang yang gampang tersesat. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Itulah sebabnya banyak domba yang kesasar. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya. Domba itu binatang yang polos, binatang yang lugu, ya, gampang tersesat. Makanya di sini digambarkan kita sekalian itu sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Ada jalan Tuhan tetapi kita ambil jalan kita sendiri. Hikmat kita sendiri. Menurut saya, menurut pemikiran saya. Ya. Padahal ada firman Tuhan yang mengatur. Tapi kadang-kadang kita berpikir, menurut saya ini enggak tepat, firman Tuhan. Ya. Menurut saya, nah ini bahaya saudara. Kalau domba sudah berjalan menurut jalannya masing-masing, ya, mengambil masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi semuanya Tuhan sudah timpakan kepadanya kejahatan kita sekalian, ya, dibereskan oleh Tuhan. Pengampunannya sempurna, ya. Pengampunannya sempurna. Lalu yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan? Yang kedua adalah lewat iman kita, ya. Lewat iman kita, bukan karena kita dengan penglihatan, tetapi lewat iman. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, orang di luar sana bilang begini, kita harus banyak berbuat baik. Ya, kita harus banyak berbuat baik karena amal kita yang akan membuat kita masuk surga. Apa iya seperti itu? Ya. Perbuatan baik kita tidak bisa membuat kita masuk surga. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan orang yang beriman, ya, orang yang beriman kepada Yesus, dialah yang akan memiliki surga. Ya. Perbuatan baik tidak bisa mengantar kita masuk surga. Tapi saya mau bilang bahwa orang yang beriman kepada Yesus, Yakobus bilang bahwa iman tanpa perbuatan maka mati. Ya. Iman tanpa perbuatan akan mati. Orang yang beriman kepada Yesus, dia pasti akan dibarengi dengan perbuatan-perbuatan baik. Tapi bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tetapi perbuatan iman itulah yang menyelamatkan. Ya. Kenapa? Karena standar perbuatan baik, ya, menurut standarnya Tuhan, perbuatan baik manusia ini seperti kain kotor. Ya. Makanya perbuatan baik tidak menyelamatkan, karena perbuatan baik kita ini seperti kain kotor. Ya. Coba kita buka di Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, kebaikan kami, perbuatan baik kami, kesalehan, kita disebut orang saleh, itu seperti kain kotor. Ya. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan punya standar. Ya,
Karena dia pengampunannya sempurna, maka dia akan menguduskan kita, hidup kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Standarnya Tuhan adalah kita hidup kudus. Ya. Maka firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Ya, standarnya Tuhan ada. Ya, jadi bukan kebaikan kita, saudara-saudara. Ya, bukan perbuatan baik yang membuat kita masuk surga. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, ya, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, jadi bukan kebalik. Bukan perbuatan baik yang membuat kita masuk surga, tapi orang yang beriman kepada Tuhan, dia akan didorong kepada satu kehidupan melakukan perbuatan yang baik, ya, sehingga kita akan mendapatkan bukan cuma surga, tapi kita akan mendapatkan mahkota. Ya, bukan cuma kita masuk, bukan cuma asal masuk, ya, tetapi kita akan diberikan mahkota. Ketika kita berbuat, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Perbuatan baik manusia itu digambarkan itu seperti daun akan layu. Ya, banyak contoh begini, saudara-saudara. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu adalah sesuatu yang gampang. Ya, karena dia baik sama kita, kita berbuat baik. Ya. Tapi begitu orang yang berbuat baik, dia berubah, lalu menyakiti kita, apakah kita masih bisa berbuat baik? Ya. Biasanya berubah. Ya. Dia seperti daun yang layu. Ya. Dia kan karena angin, ya. Karena kita melakukan perbuatan baik karena dia baik. Tapi pada waktu dia tidak baik, apakah kita masih bisa melakukan perbuatan baik kepada orang itu? Ya. Hanya melalui kasih Kristus yang sempurna, seperti doanya Ibu Eni tadi. Ya. Kasih Tuhan yang sempurna itu yang memampukan kita, bahkan kepada musuh kita pun kita bisa tetap berbuat baik. Ya. Kalau bukan kasih setia Tuhan yang sempurna, kita nggak bisa, saudara-saudara. Ya. Baru dikecewakan saja, kita bisa langsung berubah. Ya. Berubah, gampang berubah. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena itu perbuatan baik manusia itu seperti kain yang kotor. Ya. Misalnya kita habis bongkar mobil, kain kita kotor, habis itu dicuci, kelihatannya sudah bersih, padahal masih kotor. Ya, menurut kita, udah hidup kita udah layak, kita sudah bersih di hadapan Tuhan. Belum tentu, saudara-saudara. Ya, karena standarnya adalah kesucian, standarnya adalah kekudusan Tuhan. Ya, bukan perbuatan baik kita. Tapi saya percaya ketika kita beriman kepada Tuhan, kita akan melihat satu tokoh yang disebut sebagai Bapa orang beriman, ya, Bapa orang percaya. Dalam Roma pasal 4 ayat yang ketiga. Roma 4 ayat yang ketiga. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ya. Karena Abraham percaya, maka percayanya itu, imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, jadi bukan karena perbuatan baik Abraham, tetapi karena Abraham percaya Tuhan yang disembah adalah Allah yang hidup. Dia percaya, dia yakin Allah sanggup menyelamatkannya, maka percayanya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Ya, jadi Abraham dibenarkan karena imannya, bukan karena perbuatannya. Ya. Abraham dibenarkan karena iman, ya, bukan karena perbuatan baik.
Nah, dalam Roma 4 ayat yang ke-6, Roma 4 ayat yang ke-6, saya nggak tahu masih ngikutin nggak? Kayaknya nggak masuk di situ. Roma 4 ayat 6 dikatakan begini, belum yang ketiga, ini masih yang kedua. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya, saudara-saudara. Ya. Daud, dia menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan karena perbuatannya, ya, tapi orang yang beriman dan orang yang mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Daud bilang, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Ketika kita mempertahankan iman kita, ketika kita percaya lewat iman kita, kita mendapat pengampunan, lalu kita pertahankan sampai akhir kehidupan kita, maka kita berbahagia. Ya. Kita berbahagia. Lalu ya jalan terus, kita akan masuk kepada yang ketiga. Baru kita yang ketiga sekarang. Ya, oleh kasih dan setia Tuhan. Ya, kita mendapatkan pengampunan oleh karena kasih setia Tuhan. Ya, bukan karena usaha kita. Kita mendapat pengampunan itu adalah anugerah. Amin, saudara-saudara. Itu adalah kasih karunia Tuhan kepada kita. Ya, dalam Mika pasal 7 ayat 18. Siapakah Allah yang seperti engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Allah tidak selama-lamanya murka, ya, tidak seterusnya marah. Ya. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak bertahan di dalam murkanya untuk seterusnya. Saudara bayangkan kalau Allah kita dia terus-menerus marah kepada orang berdosa. Ya. Ketika kita melakukan dosa, menyakiti hati Allah, itu pasti. Ya, karena ketika kita melakukan dosa, melakukan sesuatu yang Tuhan larang tetapi kita lakukan, itu melukai hati Tuhan, itu menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan tidak seterusnya murka. Ya. Tetapi dikatakan bahwa siapakah yang seperti Allahku, Allah kita. Dia mengampuni dan memaafkan pelanggaran. Ya, jadi pelanggaran kita dimaafkan, dosa kita diampuni. Ya, karena Tuhan gak selama-lamanya marah. Ini adalah merupakan sifat yang luar biasa dari Allah kita. Ya. Minggu lalu saya katakan bahwa memang terkadang pengampunan Allah itu tidak masuk akal. Tapi Allah sanggup melakukannya itu. Dan saya percaya saudara-saudara, setiap firman yang dikatakan oleh Allah, pasti kita bisa mengerjakannya. Amin saudara-saudara. Setiap firman yang dikatakan, difirmankan oleh Allah, kita mampu mengerjakannya. Bukan dengan kekuatan kita. Ya, misalnya contoh, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu perintah. Ya, kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Kalau kita memukul musuh kita berarti kita seperti memukul diri sendiri. Ya. Kalau mengasihi musuh kita seperti mengasihi diri sendiri.
Ya, kan nggak mungkin kita mukul-mukul diri kita sendiri. Ya, artinya bahwa itu adalah sesuatu yang berat untuk mengasihi musuh, orang yang memusuhi kita. Ya. Tapi saya sangat yakin bahwa kita mampu melakukannya karena ada kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya. Kita mendapatkan pengampunan karena kasih setia Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Sehingga kita diampuni pelanggaran-pelanggaran kita. Kita dimaafkan oleh Tuhan. Ya. Ayat yang ke-19 dikatakan, biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya. Biarkanlah Tuhan kembali menyayangi. Ya, saya percaya saudara-saudara, contoh tentang anak yang terhilang itu adalah contoh yang gamblang. Ya, bagaimana anak yang terhilang ini dia sudah menyakiti bapaknya. Ya. Dia sudah menghambur-hamburkan. Dia foya-foya. Tentu dia melukai hati bapaknya. Ya. Tetapi bapak ini tetap rindu untuk anak itu kembali. Ya. Bapak itu dia tetap mengasihi anak itu. Ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Ya, ayat ini dia berkata, biarlah Ia kembali menyayangi kita. Ya. Kasih setia Tuhan kembali mengalir di dalam hati kita. Ya. Kita boleh merasakan lagi kasih setia Tuhan. Ya. Kalau kita pernah jauh dari Tuhan, kalau kita pernah melukai Tuhan, kita undur dari Tuhan, Tuhan ingin kasih-Nya itu kembali lagi, kasih sayang Tuhan kepada kita. Dan Dia akan buang dosa kita, akan dilemparkan, ya, melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ya, Tuhan lemparkan dosa kita, ya, sejauh mungkin di tubir laut, sehingga kita, dosa-dosa kita tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Ya. Luar biasa bukan kasih setia Tuhan. Ya. Dia tidak mengingat lagi pelanggaran-pelanggaran kita. Ya. Dosa-dosa kita dibuang. Ya. Dan Dia melupakan. Ya, Dia lupakan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melupakan kesalahan orang itu tidak gampang. Ya. Betul apa betul saudara-saudara? Ya. Ketika orang menyakiti kita, ketika orang melukai kita, rasa-rasanya mau makan di nasi ada mukanya dia. Ya. Iya. Kalau kita ada kebencian sama orang, saudara-saudara, kita mau tidur, sudah di tempat tidur, kepala sudah bagus-bagus di bantal, mukanya dia tuh kayak ngeliatin kita terus. Ya. Mau makan, ingat dia. Mau minum, ingat dia. Karena apa, saudara? Gak gampang untuk melupakan. Ya, ketika orang melukai kita. Karena itu kita mesti belajar kepada Tuhan. Ya. Dan saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus, Dia akan menolong kita untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa memaafkan seperti pengampunan Tuhan yang sempurna. Kita juga terus belajar dan belajar untuk bisa memaafkan orang sampai betul-betul kita tidak menyimpan lagi kepahitan. Tidak ada lagi kebencian di dalam kehidupan kita. Ya. Ayat terakhir dalam Yesaya
43 ayat 25. Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ya. Tuhan tidak mengingat-ingat dosamu. Kita bersyukur saudara, Allah kita bukan pendendam. Ya. Kalau Allah kita itu pendendam, berapa banyak kali kita mengecewakan hati Tuhan. Berapa banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Ya. Tuhan ingin tidak ada satu jiwa pun yang binasa. Ya. Karena itu kasih setianya itu sempurna. Ya. Kasih setianya sempurna. Karena Tuhan inginkan itu enggak ada satupun yang binasa. Tuhan inginkan semuanya selamat. Ya. Karena itu Petrus bilang bahwa kesabaran Tuhan itu adalah kesempatan untuk kita bertobat. Ya. Ingat, kasih setia Tuhan masih berlaku buat kita. Kasih setia Tuhan masih berlaku buat kita. Ya. Tuhan ingin semuanya, apalagi jemaat GPDI Sukadamai, semua mengalami damai dengan Tuhan. Ya. Tuhan inginkan seperti itu. Karena itu saudara-saudara, kita belajar tentang pengampunan Tuhan yang sempurna itu. Di mana bagaimana kita bisa mendapatkannya? Yang pertama lewat salib. Ya. Lewat kematian Yesus di kayu salib. Yang kedua lewat iman kita. Ya. Kalau kita sudah menjadi orang beriman, pertahankan itu iman itu. Jangan sampai dijual iman itu. Jangan sampai ditukar dengan apapun. Amin saudara-saudara. Biarpun yang datang dengan mercy, kalau enggak seiman, tolak saudara-saudara. Ya. Kalau akan membuat iman saudara menjadi lemah, ya, jangan sampai kita gadaikan iman kita. Ya. Jangan sampai kita tukar iman kita. Ya. Karena apa? Itu menyangkut keselamatan kita, saudara-saudara. Ya. Paulus bilang, kerjakanlah keselamatan itu. Ya. Kenapa Paulus bilang? Memang ibadah itu berguna dalam segala hal. Dia untung untuk di dalam dunia ini, kita diberkati Tuhan, dan untuk hidup yang akan datang. Ya, jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, Paulus bilang kita ibadah itu untung. Ya. Yang pertama kita dapat berkat di dunia ini. Yang kedua kita dapat keselamatan kekal. Ya. Jadi untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Ya. Yohanes bilang pertahankan imanmu. Ya. Kita harus mempertahankan iman kita. Nah, mari saudara-saudara pada pagi hari ini kita ingat akan kasih Tuhan yang sempurna. Dia sudah membuang dosa kita ya sejauh timur dari barat. Sampai ujung-ujungnya timur, sampai ujung-ujungnya barat. Sampai gak terlihat lagi, sampai tidak teringat lagi. Dari ujung timur sampai ujung barat. Ya. Sampai gak kelihatan, sampai tidak diingat lagi. Dibuang dosa kita. Ya. Supaya kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Supaya kita bisa merasakan damai sejahtera Allah. Supaya kita bisa mengalami janji-janji Tuhan. Semuanya diselesaikan di atas kayu salib. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan satu nyanyian sejauh timur dari barat.